Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh memasuki hari demi hari dan kita sudah masuk dalam bulan Desember. Saya percaya kita semua boleh melihat ke belakang dan melihat betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup dan keluarga kita. Di bulan Desember ini kita akan bersama-sama sebentar lagi merayakan hari Natal. Satu hari yang sangat penuh dengan sukacita buat kita dan keluarga kita. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas renungan beberapa seri, 3 seri yang akan datang mengenai tentang Christmas, Faith, Love, and Hope dengan tema besar Good News for Us, sebuah kabar baik bagi kita semua. Nah, saudara sekalian, kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Saudara-saudara pergi ke mall, ke gedung-gedung, hotel-hotel bagus dan segala macam objek wisata. Kita sudah melihat bagaimana mereka sudah mendekor menjadi suasana-suasana yang Natal. Suasana yang sangat indah dan memberikan satu excitement, senang sekali. Setiap kita mungkin bersuka cita menantikan Natal. Kalau saudara tanya kepada anak-anak saudara, anak-anak kecil, mereka mungkin sangat bergembira dan berharap ada hadiah Natal. Mereka mungkin berharap ada liburan-liburan Natal. Tapi apakah kita juga berharap ada ibadah Natal dalam hidup kita? Nah, saudara sekalian, renungan ini akan membahas tentang kaitan antara Natal dengan iman, pengharapan, dan kasih. Apa hubungan antara Natal dengan iman, pengharapan, dan kasih? Nah, secara spesifik pada hari ini kita akan merenungkan tentang iman, Natal dan iman. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara sekalian, kita membahas iman ini kita bukan mengerti mengenai satu iman secara wahyu umum. Ya, sebuah rasa percaya, misalnya, untuk kita naik pesawat, kita percaya saja sama pilotnya. Itu iman secara umum. Untuk kita duduk di sebuah kursi, kita percaya saja dengan kekuatan kursi itu. Tanpa kita mengukur berat badan kita dengan kemampuan kursi itu. Itu iman secara umum. Semua orang memiliki iman seperti itu. Tetapi iman yang kita bahas pada saat ini adalah iman secara wahyu khusus, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan Natal itu berkaitan erat dengan iman. Saudara-saudara, begini yang pertama. Kita mengetahui berita Natal itu adalah menjadi sumber iman bagi umat Tuhan di perjanjian lama. Natal adalah sumber iman umat Tuhan di perjanjian lama. Kita lihat dari janji awal, janji mesianik. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji pertama, janji mesianik pertama antara Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, dengan Hawa khususnya. Bagaimana nantinya keturunan Hawa itu akan meremukkan kepala keturunan ular. Itu adalah kemenangan Kristusnya nanti saat orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, sepanjang zaman itu orang-orang di perjanjian lama beriman pada sesuatu yang belum datang. Sesuatu yang masih mereka harap-harapkan, setiap nubuatan tentang Mesias disampaikan oleh para nabi-nabi. Saudara, Mesias itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat dari Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebuah janji yang besar yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan nantinya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi mereka beriman kepada janji itu. Yang ketiga, saudara, Yesaya 7 ayat 14. Yesus akan dilahirkan dari seorang perempuan dan akan menjadi korban penebusan dosa. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi saudara, ini adalah sebuah janji, nubuatan. Dan orang-orang perjanjian lama dari zaman ke zaman, dari pribadi ke pribadi, mereka berharap kepada janji itu, mereka beriman kepada janji itu. Jadi Natal bagi mereka adalah sebuah iman yang mereka harapkan kepada sesuatu yang masih belum datang. Kemudian saudara, Yesaya 9. Satu ayat yang sangat sering dikutip di dalam renungan-renungan Natal, ayat 1-7, berbicara mengenai sebuah good news bagi orang-orang pada zaman itu. Saya bacakan beberapa ayat saja. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang keempat, kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, tongkat seperti das telah kau patahkan, seperti pada kekalahan hari Midian.
Ayat yang ke-6, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Memang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini adalah satu nubuat Mesias yang akan datang, yang disampaikan para nabi-nabi. Dalam konteks kita barusan adalah Nabi Yesaya. Saudara, waktu itu sangat berat, saudara, untuk bisa memiliki iman. Ada masa-masa bangsa pilihan Allah itu dihukum luar biasa, dicerai beraikan oleh Allah, ditindas luar biasa. Sangat berat untuk memiliki iman. Tetapi adalah sebuah relief, satu hal yang melegakan jikalau mereka bisa memiliki iman kepada Mesias yang akan datang nanti. Ini berita Natal dalam perjanjian lama. Jadi awal Allah memberikan kepada Adam dan Hawa, sampai kepada Allah menggenapinya dalam diri Kristus Yesus, orang-orang perjanjian lama hanya melihat, beriman kepada itu. Nah, bagi kita, perjanjian baru, ya, berita Natal adalah sumber iman bagi umat Tuhan di zaman kita perjanjian baru dan zaman sekarang saat ini. Saudara, kalau orang perjanjian lama beriman kepada apa yang belum datang, kalau kita sekarang beriman kepada apa yang sudah terjadi, sudah digenapi dalam diri Kristus Yesus, yaitu kedatangan Yesus yang pertama dalam wujud manusia. Bersyukur saudara-saudara ada Alkitab. Ya, Kejadian 3 ayat 15 digenapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi ingat ya saudara, ada janjinya, keturunanmu akan meremukkan kepala keturunan ular. Saudara, itu digenapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Puji Tuhan saudara. Kita harusnya sekarang lebih mudah untuk bisa beriman kepada Kristus, bukan? Kita harusnya lebih mudah untuk bisa beriman kepada apa yang sudah kita lihat di dalam firman Tuhan, yang kita percaya di dalam firman Tuhan, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Tapi nyatanya, banyak orang masih menolak itu semua. Saudara, zaman sekarang kita beriman juga kepada apa yang akan datang kemudian. Apa maksudnya? Bahwa kita di dalam masa Advent ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, somehow, entah kapan, sebagai seorang hakim yang adil. Inilah masa Advent kita yang kita alami saat ini, saudara. Saudara, kita sangat ini sedang mempersiapkan hati kita. Entah kapan, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Kita beriman kepada Allah Kristus Yesus yang akan datang kembali yang kedua nanti sebagai seorang hakim yang adil. Saudara, Matius 25, ayat 31 sampai 32, disebutkan Yesus akan datang sebagai hakim. Demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Selalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan datang sebagai hakim, saudara. Sebagai hakim, dia akan datang menyatakan penghakiman pastinya. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kau adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini adalah berita yang akan datang. Satu hal yang akan terjadi nanti saat Yesus datang yang kedua kalinya. Dan orang-orang zaman sekarang, kita semua dalam masa Advent ini, kita beriman kepada sesuatu yang nanti akan terjadi saat Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Saudara, good news for us. Christmas and faith. Apa yang bisa kita renungkan? Saudara, ada beberapa pertanyaan penting yang menurut saya perlu kita gumulkan, kita renungkan dalam masa-masa Advent ini. Yang pertama adalah begini. Apakah engkau dan saya memiliki iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita memiliki iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, saudara, dosa yang mencengkram manusia, Yesus Kristus datang memberi keselamatan. Inilah Natal. Saudara yang mendengarkan berita ini, apakah engkau memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kita tidak bisa mengandalkan manusia, saudara. Kita lelah melihat manusia. Dosa begitu mencengkram manusia, makin lama makin mengerikan sekali. Dan Yesus Kristus datang memberikan keselamatan. Inilah Natal. Pertanyaan yang kedua, apakah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai hakim yang adil dan akan datang kembali? Saudara, ini membuat kita harusnya hidup dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita tidak selesai sampai di sini saja. Nanti Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan dikumpulkan, kita akan dihakimi oleh Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Apakah kita punya iman kepada Kristus sebagai hakim yang adil? Saudara, yang ketiga, saudara, apakah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Matius 28:20.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dalam hidup yang sulit dan penuh ketidakpastian ini, berimankah kita kepada Yesus Kristus? Bisakah kita memiliki iman bahwa Yesus Kristus menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Saudara, untuk mengakhiri renungan ini, saudara, saya memiliki sebuah quote yang bagus yang saya dengar dari khotbah tadi pagi yang saya dengar dari C.H. Spurgeon, berkata seperti ini. To trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark, that is faith. Apa artinya? Percaya kepada Tuhan di dalam masa-masa terang, masa-masa yang menyenangkan, itu tidak berarti, saudara. Semua orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi, percaya kepada Tuhan dalam masa-masa kegelapan, dalam masa-masa duka cita, dalam masa-masa yang sulit, itu baru iman. Saudara, bisakah kita memiliki iman seperti itu? Natal dan iman. Zaman sekarang kita melihat kepada Kristus yang sudah datang yang pertama kali. Dan kita juga memiliki kesempatan, masih hidup sekarang, menantikan Yesus yang kedua kalinya. Dalam memasuki jalan yang panjang yang entah sampai kapan. Masihkah kita bisa memiliki iman kepada Tuhan? Bisakah kita menunjukkan iman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam masa-masa gelap yang entah kapan selesai? Saudara, dunia dia goncang COVID sudah 2 tahun hampir. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman saudara selama ini. Kita tidak tahu apakah tahun depan akan lebih baik apa tidak. Kita tidak tahu bagaimana tahun-tahun ke depan kita. Mungkin kau masih mengalami kesulitan. Kau masih mengalami pergumulan yang sulit luar biasa. Tetapi, trust Him in the dark. That is faith. Percaya kepada Tuhan, meskipun dalam kegelapan. Itulah iman. Inilah berita Natal. Inilah iman kita kepada Kristus yang menjadi message sentral utama dari berita Natal. Saudara, kira di dalam masa Advent ini kita boleh merefleksi hidup kita. Memiliki apakah kita punya iman kepada Kristus? Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati kita.